Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Pada video sebelumnya, saya sudah membahas mengenai fakta unik dan menarik dari Provinsi Aceh. Nah, pada video kali ini, saya akan membahas mengenai fakta unik dan menarik dari Provinsi Sumatera Utara. Teman-teman penasaran bukan? Langsung saja simak videonya berikut ini. Check it out. Yang pertama, Danau Toba. Danau Toba adalah danau alami berukuran besar yang berada di kaldera gunung berapi super. Danau ini memiliki panjang 100 km atau 62 mil, lebar 30 km atau 19 mil, dan kedalaman 505 meter atau 1657 kaki. Danau ini terletak di tengah Pulau Sumatera bagian utara dengan ketinggian permukaan sekitar 900 meter atau 2953 kaki. Danau ini adalah danau terbesar di Indonesia dan danau vulkanik terbesar di dunia. Begitu luasnya Danau Toba hingga membentang di 7 kabupaten yang ada di Sumatera Utara, yakni Tapanuli Utara, Bumbang Hasundutan, Samosir, Simalungun, Karo, Toba Samosir, dan Dairi. Danau ini begitu indah, hingga Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba ingin membuat danau ini dan kawasannya seperti Monaco of Asia. Namun, cerita duka juga tercatat di danau ini. Pada tanggal 18 Juni tahun 2018 lalu, terjadi musibah tenggelamnya kapal feri di Danau Toba. Bencana ini sekaligus menenggelamkan lebih dari 190 orang. Yang kedua, Istana Maimun. Istana Maimun dibangun oleh Kesultanan Delhi pada masa kepemimpinan Sultan Mahmud Ar-Rasyid pada tanggal 26 Agustus 1888 dan selesai pada tanggal 18 Mei 1891. Istana ini pada tanggal 29 Agustus 2017 resmi terpilih menjadi ikon Kota Medan. Ikon tersebut didesain penuh warna untuk menunjukkan kota Medan merupakan kota multi etnis. Istana ini terletak di Jalan Brigadir Jenderal Kasamso, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Medan Maimun, yang didesain oleh arsitek Italia. Istana Maimun memiliki luas sebesar 2.772 meter persegi dan mempunyai 30 ruangan. Istana Maimun terdiri dari 2 lantai dan memiliki 3 bagian, yaitu bangunan induk, bangunan sayap kiri, dan bangunan sayap kanan. Bangunan istana ini menghadap ke utara. Pada sisi depan terdapat bangunan Masjid Al-Masyun atau yang lebih dikenal dengan sebutan Masjid Raya Medan. Istana Maimun menjadi tujuan wisata bukan hanya karena usianya yang tua, namun juga desain interiornya yang unik, memadukan unsur-unsur warisan kebudayaan Melayu dengan gaya Islam, Spanyol, India, dan Italia. Yang ketiga, Masjid Raya Al-Masyun. Masjid Raya Al-Masyun atau Masjid Raya Medan merupakan peninggalan bersejarah di kota Medan yang masih berdiri kokoh. Masjid ini dibangun pada masa Kesultanan Delhi yang ke-9, Sultan Mahmud Al-Rashid Perkasa Alamsyah. Tepatnya pada 1 Rajab 1324 Hijriah atau bertepatan dengan 21 Agustus 1906 Masehi. Pembangunan masjid ini selesai pada tahun 1909 dan digunakan untuk ibadah salat Jumat pada tanggal 10 September 1909 Masehi. Masjid kebanggaan warga Medan ini mengadopsi desain Timur Tengah, Eropa, dan Asia. Bangunannya yang bergaya Eropa, India, dan ciri khas Melayu terlihat jelas pada ornamen masjid yang berada di jantung kota Medan, Jalan Sisingamangaraja, Kecamatan Medan Kota, Sumatera Utara. Hampir sebagian besar material di Masjid Raya Al-Masyun Medan ini masih asli. Di sisi timur bagian luar, kita akan menemukan tempat wudhu dengan bangunan tua yang masih terawat. Di sisi barat, terhampar makam para raja dan Sultan Delhi, termasuk Sultan pertama pendiri masjid dan makam Sultan Delhi terakhir. Saat memasuki bagian dalam masjid, kita akan melihat keindahan ornamen dan desain dinding masjid yang masih mempertahankan ciri khasnya. Hampir sebagian besar ornamen dan sejumlah benda di sisi dalam masih asli sejak awal masjid diresmikan untuk umum pada tahun 1909 Masehi.
Yang keempat, becak motor Siantar. Bagi orang yang mengenal kota Pematang Siantar, tentu tidaklah asing dengan becak Siantar. Memang tak lengkap rasanya ke kota Pematang Siantar jika tidak berkeliling kota penumpang becak Siantar. Becak ini menggunakan tenaga mesin motor buatan The Birmingham Small Arms Company atau BSA, perusahaan penyuplai persenjataan tentara Inggris selama Perang Crimean pada tahun 1853 sampai dengan 1856. Periode setelah perang, BSA terus mengembangkan produknya dan menjadi pemasok kendaraan militer untuk tentara Inggris. Nah, pada masa itu, mereka memproduksi 126.000 sepeda motor tipe M20 berkapasitas mesin 500 cc. Sepeda motor buatan tahun 1941 inilah yang ikut dibawa pasukan sekutu ke Pematang Siantar. Sepeda motor ini menjadi becak dan menjadi ikon kota Pematang Siantar. Namun, kini keberadaan becak Siantar BSA sudah jarang ditemui, dan yang didapati penggantinya motor-motor buatan Jepang produk terkini. Becak Siantar BSA ini menggunakan sepeda motor tipe M20 berkapasitas mesin 500 cc. Kalau anak sekarang biasa menyebutnya motor gede atau moge. Pada era 1980-an hingga 1990, becak Siantar BSA ini ada sekitar 2000 unit. Namun kini tersisa hanya 200 unit saja. Merosotnya keberadaan becak Siantar BSA ini disebabkan banyaknya kolektor dari dalam dan luar negeri memburu kendaraan tersebut. Sementara miliknya, kehidupan ekonominya masih jauh dari sejahtera. Kini becak Siantar BSA banyak tergantikan dengan sepeda motor produksi terkini. Yang kelima, Kantor Pos Medan. Gedung Kantor Pos Medan di Jalan Pos Nomor 1, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara ini menjadi titik 0 km Kota Medan. Gedung yang menghadap ke arah Ina Dharma Delhi Hotel ini masih digunakan dan bentuk bangunan masih bertahan dari segi fungsi dan bentuk bangunan. Sejarah keberadaan gedung ini cukup panjang. Dibangun pada tahun 1909 Masehi dan selesai pada tahun 1911 yang dirancang oleh arsitek Insinyur Simon Snoeif dari Burgerlijke Openbare Werken atau BOW atau Jawatan Pekerjaan Umum Pemerintah Hindia Belanda. Gedung ini memiliki gaya arsitektur transisi yang ditandai dengan adanya menara atau tower berbentuk segi 6 di bagian depan, dan terdapat lekungan yang dihiasi oleh sejumlah kaca patri untuk mempengaruhi kualitas pencahayaan di dalam gedung tersebut. Selain itu, atap pada bangunan ini terdiri atas dua jenis, yaitu atap lokal dengan bentuk segi 6 yang menyatu dengan tower dan dilengkapi dengan dormer, dan atap dengan jenis gavel pada atap yang menghadap ke sisi lain. Kedua jenis atap ini mengadopsi ciri arsitektur kolonial yang berakulturasi dengan unsur lokal. Bangunan yang memiliki luas 1.200 meter persegi dan lebar 20 meter dan panjang 60 meter serta tinggi mencapai 20 meter ini telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya atau BCB berdasarkan Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 10 Tahun 2010 dan Peraturan Daerah atau Perda Kota Medan Nomor 2 Tahun 2012. Yang keenam, Lapangan Merdeka. Letak Lapangan Merdeka Medan berdekatan dengan Gedung Kantor Pos Medan. Letaknya di area Kesawan, pusat kota Medan. Secara administratif, lokasinya berada dalam Kecamatan Medan Petisah. Lapangan Merdeka dikelilingi berbagai bangunan bersejarah dari zaman kolonial Hindia Belanda, di antaranya Kantor Pos Medan, Hotel Debor atau Dharma Delhi, Gedung Balai Kota Lama, dan Gedung Dejavase Bank, sekarang disebut Bank Indonesia. Di sekeliling lapangan ditanami pohon trembesi yang sudah ada sejak zaman Belanda. Alun-alun ini direncanakan pembangunannya sejak 1872. Sejalan dengan kepindahan Kesultanan Delhi dan pusat administrasi bisnis 13 perusahaan perkebunan dari Labuhan Delhi ke Medan. Lapangan ini aktif digunakan sejak 1880. Pada zaman Belanda, namanya adalah B. Esplanade.
Berbagai peristiwa bersejarah berlangsung di lapangan Merdeka, termasuk upacara penyambutan pilot pesawat yang mendarat pertama kali di Medan pada tanggal 22 November tahun 1924. Pada tahun 1942, nama Esplanade berubah menjadi Fukuraido yang juga bermakna lapangan di tengah kota. Pada tanggal 9 Oktober 1945, nama Fukuraido berubah menjadi Lapangan Merdeka dan disahkan Wali Kota Medan, Luat Siregar. Saat ini, sebagian area Lapangan Merdeka telah dialihfungsikan. Di antaranya, sisi barat yang telah menjadi pusat kuliner Merdeka World, di sisi timur yang berubah menjadi areal parkir bagi stasiun Medan, sisi selatan yang menjadi kantor polisi dan lapangan parkir motor bagi pengunjung pusat jajanan. Yang ketujuh, Menara Tirtanadi. Menara air Tirtanadi menjadi sebuah peninggalan sejarah yang ada di Medan. Letaknya berada di Jalan Sisingamangaraja nomor 1, Medan. Dahulu, objek wisata ini sempat menjadi ikon kota Medan. Kini, Menara Tirtanadi menjadi objek wisata dengan nilai sejarah yang dimiliki. Bangunan ini didirikan pada tahun 1908 oleh pemerintah Belanda sebagai tempat penampungan air bagi masyarakat Medan. Sebelumnya, Menara Tirtanadi berfungsi memenuhi kebutuhan air bersih hampir untuk seluruh masyarakat Medan. Namun, karena perkembangan yang begitu pesat, Menara Tirtanadi sudah tidak sanggup menyuplai kebutuhan air yang kian meluas. Kini hanya golongan menengah ke atas saja yang diperkenankan memanfaatkan menara air tersebut sebagai sumber penghasil air untuk kebutuhan sehari-hari. Masyarakat golongan menengah ke bawah masih menggunakan sumur-sumur untuk memenuhi kebutuhan air mereka sehari-hari. Pembangunan menara ini juga tidak terlepas dari pembangunan perusahaan air milik pemerintah kolonial Belanda dengan nama NV Water Trading Maatschappij Ager Bersih yang berpusat di Amsterdam, Belanda. Saat ini, Menara Air Tirtanadi sudah menjadi sebuah objek wisata, namun masih menjadi sebagai tempat penampungan air pula. Tak jarang, pengunjung berdatangan untuk berfoto dengan bangunan setinggi 42 meter dan memiliki beban 330 ton tersebut. Sekarang ini, kondisi menara air tersebut sebenarnya masih terawat dengan baik. Nah, itu tadi teman-teman, fakta unik dan menarik dari Provinsi Sumatera Utara. Gimana? Menarik bukan? Nah, buat teman-teman semua yang menyukai video saya, silakan berikan like, komen, dan juga subscribe, serta aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan pada video saya yang berikutnya. Sekian video saya kali ini, sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye-bye!